Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, kasus dugaan penyalahgunaan dana zakat di Pondok Pesantren Al Zaitun menjadi pelajaran penting bagaimana pengelolaan dana zakat harus ditangani secara serius sehingga bisa benar-benar berdampak positif bagi kemaslahatan umat. Lantas apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi terulangnya kasus serupa? Kita diskusikan bersama Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Tarmizi Tohor. Pak Tarmizi, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Baik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Tarmizi, ini kembali maraknya kasus penyelewengan zakat ya kalau kita berbincang seperti yang diduga terjadi di Al Zaitun. Ya. Ini Pak Tarmizi bisa tidak jelaskan bagaimana mekanisme pengelolaan zakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah? Ini mulai dari pengumpulan dana hingga penyalurannya kepada masyarakat, Pak Tarmizi. Ya, baik. Ini kan dana zakat ini adalah uang umat ya. Ini yang milik umat. Nah, oleh karena itu supaya ini tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, maka pemerintah harus campur tangan lebih ini. Paling tidak pemerintah terkait dengan masalah regulator. Makanya para perzakatan Indonesia ini ada aturan yang mengaturnya supaya yang terjadi yang tidak diinginkan karena ini dana umat. Ya. Maka pemerintah hadir sini sebagai regulator ya. Ya, ada undang-undang yang mengatur keterkaitan dengan masalah zakat ini. Nah, bukan dilepas begitu saja. Nah, ada aturannya di dalam pengelolaan zakat ini ada dua kepatuhan yang harus dipatuhi. Pertama, patuh terhadap undang-undang atau negara. Yang kedua adalah patuh terhadap syariah. Karena di dalam zakat ada ketentuan syariahnya. Makanya dua hal ini. Makanya lahirlah Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 mengatur tentang persoalan ini. Ini ada satu lembaga namanya Basnas. Basnas ini semacam dalam undang-undang dikatakan lembaga pemerintahan non struktural. Nah, di samping itu, silakan masyarakat mau zakat, tidak larang silakan. Tapi yang catatan harus mendapatkan izin dari pemerintah, yaitu melalui Kementerian Agama. Okay. Dan supaya ini bisa diaudit, bisa dipantau, bisa dilihat. Kalau cuma kita ada izin ngomong sendiri kan, siapa yang mantau, siapa yang melihatnya. Makanya salah satunya itu. Jadi masyarakat silakan mau zakat, silakan. Tapi harus mendapatkan izin dari pemerintah, dari Kementerian Agama. Seperti namanya Basnas itu pemerintah tadi yang masukkan nama LAS, Lembaga Amil Zakat. Nah, di Indonesia ini sudah ada 133 yang sudah berizin. Ya, silakan. Nah, itu bisa tahu dia. Coba tidak ada berizin, siapa yang memantau, siapa akan. Berarti Al Zaitun ini tidak berizin gitu Pak maksudnya? Setahu kami selama ini Al Zaitun sudah kami cek belum ada punya izin lembaga zakatnya. Makanya kita nggak tahu apakah mereka mau zakat tidak. Kita kan karena yang kita audit itu ada yang hak kita mengaudit itu ada yang punya izin. Itu tidak terpantau, tidak bisa dimonitor berarti. Iya, karena tak ada izinnya. Makanya kemarin untuk salah satu untuk tidak terjadi hal yang diinginkan, kami kemarin dapat informasi juga ada beberapa lembaga zakat yang mau zakat tanpa izin. Makanya kemarin kami umumkan lembaga yang ada izin dan lembaga yang tidak berizin. Yang tak berizin itu silakan urus izin kalau mau supaya resmi supaya bisa dipertanggungjawabkan dalam pengumpulan zakat itu. Nah, kedepannya Pak pemerintah nanti antisipasi supaya nanti tidak ada lagi nih Pak pengumpulan zakat yang tidak bisa dimonitor, jadi tidak semaksimal mungkin untuk kemaslahatan umat. Ya, jadi kita setelah kita ngomong kemarin salah satu contoh kita lakukan agar mengantisipasi jangan terjadi lagi ada lembaga zakat yang tidak berizin dan tidak bisa kita audit. Makanya kita menghimbau silakan urus izin ya sesuai dengan aturan yang yang ada. Nah, jadi kalau seandainya ada lembaga yang mau zakat itu tanpa ada izin. Nah, kami paling bisa menghimbau ya secara hukum itu jadi pihak penegak hukum ya, bukan dari kami. Nah, kecuali yang sudah berizin. Dan yang sudah berizin kalau melakukan penyimpangan sudah ada. Dia cabut izinnya. Tidak boleh lagi kita bekukan. Ya itu dulu ada beberapa lembaga yang sudah kita bekukan, kita perpanjang izinnya. Kita lakukan penyelewengan kepada hal yang tidak benar. Contoh,
Uang zakat misalnya digunakan untuk teroris, itu namanya pelanggar undang-undang. Uang zakat digunakan untuk panti pijit misalnya, itu melanggar syariah. Hanya kedua tidak boleh. Dan ada audit keuangan dan ada audit kepatuhan syariah. Jadi itu itu baru kita bisa lakukan kalau seandainya lembaga itu sudah ada punya izin. Ya, tapi izin kemana kita nganunya? Ya. Pak, terkait dengan audit Pak soal Al Zaitun ini, apakah audit sudah dilakukan bersama dengan Polri dan hasilnya apa sejauh tim ini? kami hari kemarin sampai hari ini masih di lapangan, insya Allah dalam waktu dekat sudah akan ada hasilnya. Audit di Kementerian Agama itu A-nya berada di Inspektorat Jenderal. Nah sekarang sedang melakukan audit di lapangan bersama dengan Kementerian Agama kabupaten sana juga, koordinasi ya. Kewenangannya ada di Inspektorat Jenderal, sekarang masih dalam proses. Proses ya. Biasanya tim kita sedang sana audit itu. Nah, sejauh ini yang sudah dikumpulkan Pak, sejauh ini yang jelas terkait dengan modus penyelewengan dana zakat, apakah itu sudah kita diketahui? belum pasti, tunggu beberapa hari ini lah ya. Yang jelas pertama Al Zaitun tidak mempunyai izin lembaga zakat, itu sudah pasti diketahui. Nah kemana kalau mereka mau zakat siapa itu sedang ditelusuri ya, sedang diaudit. Kemudian segera nanti akan sudah kelihatan hasilnya. Ya. Masih dalam proses. Ya, kita kan nggak bisa mengarang, kita harus untuk fakta yang ada di lapangan ya. Nanti ada datanya semua dan sekarang sedang dikumpulkan ya. Pak Tarmizi, sebagai orang yang sejatinya ini memahami betul ya Pak seluk-beluk pengelolaan zakat, apalagi Anda mempelopori beberapa program pengelolaan zakat di Kementerian Agama Pak. Ini salah satunya kami catat ada 1.000 kampung zakat ya Pak ya. Nah kemudian apa yang harus diwaspadai khususnya bagi pemberi zakat nih Pak, agar dana mereka ini tidak disalahgunakan atau diselewengkan untuk pihak-pihak tertentu. Ya makanya lembaga-lembaga zakat kita rutin mengadakan audit ya. Kita lakukan audit rutin ya, agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Nah sebetulnya kalau ada penyelewengan pasti ini akan terbongkar ya. Masyarakat kita kan punya mata semua, akan melihat semua ya. Ya. Jadi makanya kita terus melakukan audit. Kita juga kadang-kadang selalu juga rapat-rapat koordinasi kita undang ya. Secara pembinaan. Nah, kami juga sudah membuat satu program lembaga zakat ini akan kita semacam akreditasi ya. Akan diaudit, diakreditasi, sudah dapat kita pantau sejauh mana perkembangan pelaksanaan di lapangan. Dan kita selalu melakukan pembinaan. Kita dengan workshop dan rapat pembinaan, dan itu dua hal ini sering disampaikan, patuh undang-undang dan patuh syariah. Proses akreditasi untuk lembaga pengumpul zakat ini sudah atau akan? Dan ini sedang kita persiapkan ya. Tapi apanya sudah kita siapkan dan sekarang juga sudah ada standar kompetensi AMIL. Jadi AMIL ini diuji kompetensikan. Ini selama ini belum ada, sekarang sudah ada. Dan ini sudah berapa yang lulus secara bertahap. Para AMIL itu kita adakan uji kompetensi. Ya, supaya betul-betul dia memahami dalam pengelolaan zakat ini baik segi undang-undang, segi aturan agama maupun program-program yang ada. Kan rugi, dana zakat ini besar. Kalau hanya program untuk sembako kan rugi. Maka kita harus buat program pemberdayaan umat. Jadi kalau sudah ada lembaga berizin, kita bisa berkoordinasi bersama dalam rangka untuk melakukan ini. Karena miliaran, tapi orang miskin bertambah. Sehingga terjadi pertanyaan, apa gunanya? Kalau tanpa ada program-program dalam bentuk untuk pemberdayaan ekonomi, itu yang program yang saya kembangkan hari ini. Cara membedakannya gimana sih Pak? Caranya kalau misalnya masyarakat ingin menyalurkan zakat mereka antara lembaga yang sudah terverifikasi oleh pemerintah dan yang belum, sehingga dananya nanti tidak diselewengkan. Jadi ini, saya ada membuat program seperti 7 pasti. Ya. Sebelum berzakat itu lihat dulu lembaga zakat ini berizin atau tidak. Nah kemudian lihat juga pelaporannya seperti apa. Lihat izinnya itu dari mana Pak? Kalau sebagai masyarakat awam. Bisa tanya aja, kalian berizin nggak? Ke kantornya langsung. Mana izin kalian? Nah, bisa langsung lihat di situ. Ya. Dan atau bertanya dengan Kementerian Agama juga bisa. Nah, ya, jadi supaya kita tidak salah. Saya sering menghimbau, dan kami sekarang terus hampir tiap hari mengadakan literasi zakat dan wakaf di Indonesia ini melalui Zoom.
Tahun kemarin ada 2,2 juta orang pelaku literasi. Di situ kita sampaikan dalam literasi itu, berzakatlah kepada lembaga yang resmi. Oke. Kenapa? Karena bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dilihat pembuatan program-program dalam pemberdayaan ekonomi umat. Nah, kalau tidak resmi, tidak ada izin, kemana kita akan mengaudit? Kemana kita akan melakukan pemantauan orang tidak berizin? Nah, itu yang harus kita lakukan hari ini kepada masyarakat kita hari ini. Nah, ya. Apa harapan dari Kementerian Agama Pak terakhir supaya kasus ini tidak terjadi lagi, tidak ada lagi dana umat yang diselewengkan melalui zakat? Makanya kami hari ini juga bekerja sama dengan BNPT, PPTK, terutama kalau ada lembaga yang ingin membuat lembaga les tadi, mengusulkan, kita sounding dulu. Kita lihat cek fakta data yang ada dulu, baru kita keluarkan izin. Di samping itu ada rekomendasi dari Basnas Pusat, ya, baru lembaga zakat itu kita keluar izinnya. Karena ini takut hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kayak apa itu kan urusan apa kan BNPT yang tahu, masalah keuangan ini kan PPTK yang tahu. Makanya kita kan sounding juga menanya. Oke, jadi Kementerian Iya. Agama bersinergis dengan BNPT dan PPATK ya. Iya. Baik, dan ini masih dalam proses. Iya. Pak Tarmizi, terima kasih sudah berbagi dalam Metro Pagi Prime Time. Semoga dengan sedikit saya ingin menghimbau masyarakat Indonesia, marilah berzakat kepada lembaga yang resmi. Itu ada dua. Ada namanya Basnas dan ada namanya LAS. Basnas ini lembaga negara non struktural, semi pemerintah. LAS ini adalah lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Dan catatan mereka ini sudah bagi ormas, ya sudah ada izin Kumham. Ya. Ini yang resmi, silakan ke sana. Oke. Karena masyarakat itu sudah pasti selalu diaudit, jadi dananya tidak akan diselewengkan. Baiklah, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Pak Tarmizi Tohor, terima kasih Pak atas waktu Anda. Semoga dengan pencerahan ini tidak ada lagi dana umat yang akan diselewengkan dan dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.